Demografis tidak mengacu atau mengerucut kepada detail kelompok umur, jenis kelamin, penghasilan, dan lain-lain secara umum. Tapi lebih kepada komunitas mana yang potensial untuk ditargetkan. Karena dalam komunitas sudah melebur hal-hal yang mendefinisikan variabel dari sisi ekonomi, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya itu untuk target dalam pemilihan umum. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kunci kemenangan Capres dalam sudut pandang branding dan approach dalam komunikasi. Karena memenangkan seorang Capres bukan hal yang sederhana dan secara prinsip pastinya berbeda dengan sebuah produk atau layanan. Untuk bagaimana membuat atau merencanakan komunikasi sebuah kampanye untuk kandidat seorang presiden ataupun politikus. Terus apa strategi dan kunci kemenangan dalam kampanye untuk seorang kandidat politik atau seorang calon presiden? Pertama dan yang paling penting serta jadi salah satu kunci adalah segmentasi. Tapi ini bukan segmentasi biasa dan umum. Terlalu sederhana kalau kita bicara segmentasi umum untuk kandidat seorang capres ataupun calon politik. Segmentasi untuk kandidat capres atau dalam kampanye politik adalah sangat beda dan tidak umum dalam rangka untuk memisahkan pemilih yang dianggap sebagai pemilih potensial agar bisa fokus dan efektif dalam berkomunikasi. Namun kalau kita berangkat dari segmentasi umum, seperti yang kita tahu bahwa proses segmentasi terbagi tiga hal penting, yaitu segmentasi demografis, psikografis, dan behavior. Dan tambah satu lagi yaitu bagaimana menemukan cara memiliki nilai yang relevan untuk memotivasi segmen yang sudah niche atau mengerucut sesuai dengan analisa tiga hal yang dimaksud. Itu secara umum. Tapi bagaimana atau apa yang dimaksud segmentasi tidak umum itu? Dan kenapa harus melakukan sesuatu yang tidak umum? Karena strategi tidak umum ini adalah strategi yang sangat penting yang harus digunakan oleh calon presiden untuk kesuksesan dalam kampanye itu sendiri. Karena hal ini akan membutuhkan pemahaman mendalam tentang siapa pemilih potensial mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana bisa merespon pesan-pesan kampanye dari kandidat seorang calon presiden. Dan bicara target sasaran atau pemilih bukan semua orang tentunya. Karena tidak mungkin kita bisa memenangkan dengan suara 80% atau 100%. Sungguh tidak mungkin. Maka dari itu penting sekali bahwa segmentasi tidak umum ini adalah prioritas untuk secepatnya dilakukan dalam memilih potensial voter. Terus bagaimana melakukan proses segmentasi ini untuk kandidat calon presiden dalam hal ini? Kalau memang cara segmentasi itu berbeda dengan produk ataupun layanan. Baiklah, pertama-tama mari kita bahas lewat segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, untuk membagi pemilih yang sesuai dengan visi misi seorang calon presiden akan menjadi hal penting dan rumit, mengingat segmen terbagi dalam variabel yang sangat kompleks. Karena tentunya salah memilih segmen akan berisiko, yaitu kekalahan. Dan seperti yang kita tahu bahwa secara umum bahwa segmentasi demografis dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berdasarkan variabel seperti usia, jumlah keluarga, siklus keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, ras, agama, kewarganegaraan, kelas sosial, dan lain-lain. Terus, di mana pilihan demografis yang tepat untuk seorang calon presiden? Ada satu poin penting kalau dalam marketing itu menjadi titik terjadinya transaksi, ini secara umum, yaitu kemampuan daya beli. Dan dalam proses segmentasi di konteks produk atau layanan ini menjadi faktor yang sangat mendukung dan menunjang untuk menentukan sekali karena kita tidak akan menjual ke target yang tidak punya kemampuan membeli karena dia bukan potential buyer.
Tapi dalam konteks demografis tidak umum dalam pemilihan seorang politik, itu tidak berlaku teman-teman. Jadi kita tidak mencari segmen yang punya kemampuan untuk membeli di sini. Yang kita cari adalah siapapun yang mampu dan mau memilih. Karena bicara memilih itu tidak dibutuhkan biaya apapun dari seorang pemilih. Semua adalah kerelaan, karena ketertarikan, karena merasa satu visi dan misi. Karena merasa yakin kalau seorang itu mampu dalam melakukan tugasnya nanti. Jadi faktor apa yang kita cari? Yang kita cari adalah satu hal yang bisa men-switching faktor SEC atau Social Economic Class tadi. Untuk diganti dengan hal yang bisa menjadi key point dan bahkan bisa mengcover atau melebur semua faktor demografis yang diperlukan. Wow, apa itu? Jawabannya kalau disingkat menjadi SEC juga. Nah ini sebenarnya supaya mudah saja untuk diingat. Tapi kalau di SEC dalam hal ini bukan bicara social economic class. Tapi SEC adalah singkatan dari Social Expectation of the Communities. Apa itu? Dan kenapa disebutnya Social Expectation of the Communities? Oke. Bicara segmen untuk calon voter, memang pada akhirnya yang menentukan adalah individu. Tapi bicara hal untuk mempengaruhi individu adalah persepsi. Dan persepsi untuk bisa mempersuasi seseorang adalah pada saat semua orang atau komunitas memiliki pilihan atau merekomendasikan pilihan tertentu pada orang tersebut. Dan bahkan untuk mempengaruhi seseorang tidak dibutuhkan kata-kata. Karena pilihan sebuah komunitas adalah akumulasi yang menjadi titik ukur untuk sesuatu yang terbaik dan pilihan komunitas adalah reference terbaik untuk diikuti tanpa perlu memaksa atau menyuruhnya. Teman-teman, SEC ini adalah kunci pertama untuk upaya kemenangan. Jadi untuk proses segmentasi, untuk konteks SEC ini adalah prioritas sebelum membuat plan campaign atau aktivitas komunikasi yang lainnya untuk dijalankan. Jadi dalam konteks ini bahwa demografis tidak mengacu atau mengerucut kepada detail kelompok umur, jenis kelamin, penghasilan dan lain-lain secara umum. Tapi lebih kepada komunitas mana yang potensial untuk ditargetkan. Karena dalam komunitas sudah melebur hal-hal yang mendefinisikan variabel dari sisi ekonomi, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya itu untuk target dalam pemilihan umum. Dan inilah yang membedakan antara segmentasi umum dan tidak umum antara kandidat dengan produk ataupun layanan. Ini adalah rahasia dan kunci untuk upaya kemenangan. Karena bicara aspek sosial adalah aspek komunitas, bukan aspek individu. Dan secara psikografis pun, bila ada satu orang misalnya punya pilihan beda, dia bisa goyah pendiriannya oleh sebuah komunitas. Karena bicara pemilihan pimpinan tentu bukan untuk diri sendiri atau individu, tapi untuk bangsa ataupun komunitas itu sendiri. Tapi bicara komunitas jangan salah juga dalam memilihnya. Terus kelompok mana atau komunitas mana yang harus dipilih? Nah, itu semua kembali pada visi misi dan goal dari seorang calon presiden. Karena mencari komunitas bukan hal yang sederhana. Diperlukan kejelian memilih untuk sebuah kampanye yang hanya punya waktu terbatas dan singkat. Serta biaya yang terbatas tentunya. Dan bicara komunitas tentu juga punya tantangan besar dalam mengelompokkannya. Karena komunitas memiliki beberapa variabel yang berbeda dan potensi yang berbeda juga. Dan itu harus dianalisa dan dihitung kelompok mana yang potensial dan memiliki kalkulasi terbaik untuk kemenangan itu sendiri. Dan itu adalah kunci. Ingat, itu adalah kunci. Setelah proses segmentasi sudah selesai dan mengerucut, tentu perlu juga mendalami dan menganalisa dengan baik tentang sisi psikografis ataupun behaviornya agar pemahaman ekspektasi terhadap komunitas yang dipilih benar-benar dimengerti. Sehingga akan mempermudah dalam hal memotivasi mereka untuk memilih tentunya. Nah, kejelasan segmen yang tidak umum ini dalam hal ini komunitas akan mempermudah tim campaign dalam menentukan strategi, konten campaign dan juga touch point mana yang tepat untuk melakukan komunikasi supaya
semuanya menjadi efektif dalam waktu yang sangat singkat untuk sebuah kampanye calon presiden. Jadi bahwa segmentasi tidak umum untuk politik atau capres agar bisa mengcover atau melebur variabel umum, dalam hal ini adalah lewat SEC, yaitu Social Expectation of the Community. Artinya kita tidak menggali dan menganalisis pemahaman tentang individual, tapi lebih kepada pemahaman dan harapan dari komunitas. Dan tentu di sini pemilihan komunitas akan menjadi kunci penting untuk menentukan sebuah kemenangan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa komunitas memiliki berbagai level. Ada yang memiliki organisasi atau perkumpulan resmi dan ada juga yang tidak punya organisasi. Jadi di sini sangat penting dalam memahami apa, siapa, dan di mana komunitas itu. Dan dibutuhkan kejelian dalam mengkelompokkan atau mengkategorikan sebuah komunitas itu sendiri. Tapi sekali lagi bahwa segmentasi adalah tools yang sangat penting dalam memahami audiens supaya pemahaman itu lebih baik. Baiklah, itu tadi bagian satu dari kunci kemenangan capres, yaitu segmentasi. Keberhasilan atau kemenangan capres salah satu kuncinya adalah ketajaman memilih segmen. Karena setelah segmen jelas dan terkalkulasi dalam pemenuhan kuota, maka potensi untuk menangnya juga akan tinggi. Baiklah teman-teman, saya akhiri dulu video part 1 ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di bagian komentar untuk supaya bisa memberi masukan agar channel ini berkembang. Jangan lupa juga share bila video ini bermanfaat. Tolong juga like dan subscribe. Dan terima kasih atas waktunya. Saya Tuke, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.